Kalau seperti ini case-nya bagaimana Kak Sem? Misal sekarang yang lagi rame gitu ibu-ibu curhat, Mas Hendra ini pasangan saya itu sudah saya maafkan, tapi dia ketahuan selingkuh lagi gitu kan. Dan kalau kondisi seperti itu sih normalnya ya kita mesti marah lah ya, kita mesti overthinking dan seterusnya begitu, sampai kemudian tidak sedikit yang sakit gara-gara itu kan, gara-gara kasus-kasus seperti itu tuh. Bagaimana Kak Sem biar kita tetap selalu tenang ya kan, tidak terbawa dengan hal-hal yang seperti itu Kak Sem? Kalau isunya adalah isu kesetiaan, ini adalah isu transgenerational trauma sebetulnya. Karena kalau kita belajar dari sejarah, dari zaman ke zaman itu pasti kehidupan dunia ini dipenuhi dengan perang ya. Perang kecil, perang besar itu pasti ada. Kemudian para suami biasanya itu seperti Bang Toyib kan, pergi berkelana gitu, mencari nafkah gitu kan. Ada yang selalu pulang, ada yang kadang-kadang pulangnya, ada yang jarang sekali pulang. Pelaut udah pasti jarang pulang. Tentara bisa jadi jarang pulang. Ya. Tapi mungkin yang di hidup modern ini sudah berevolusi, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru, pekerjaan kantoran, sifatnya lebih berbasis pada ekonomi, bukan pada perang, bukan memperebutkan wilayah. Mungkin ada terus di kota yang sama, pulang terus ke rumah setiap hari, nggak pernah berkelana seperti Bang Toyib gitu. Tapi kok ya tetap bisa ya yang namanya selingkuh itu terjadi? Ya tentu bisa aja, karena ada transgenerational trauma ini. Apa yang dialami dalam fase masa kanak-kanaknya dia, apa yang dia lihat dari kondisi kedua orang tuanya dalam pernikahannya ketika dia posisinya menjadi anak. Ketika salah satu orang tua tidak menunjukkan kesetiaan dan anak mengetahui hal itu menjadi luka bagi anak. Dan ketika dia menjadi luka, merasa tersakiti, dia tidak berusaha mengobati luka itu, dia punya tendensi atau kecenderungan untuk tidak mau berpasangan sama sekali, karena dia sangat takut, dia ingin menjadi orang yang bebas, atau dia mau berpasangan tapi jadi posesif sekali, ngatur, insecure gitu ya, dikit-dikit curigaan, handphone pasangannya selalu dicek gitu ya, disidak gitu setiap saat. Disadap juga, di cloning ya bahasanya sekarang ya. Atau bisa jadi kecenderungannya justru kita jadi pelaku perselingkuhan, baik laki-laki ataupun perempuan. Zaman sekarang itu perempuan juga banyak kok yang selingkuh, dan para suaminya nggak tahu perempuannya selingkuh, ada juga. Itu jadi nggak terlalu stereotip bahwa pasti yang tukang selingkuh tuh laki-laki dan suami. Enggak. Kemudian ada juga faktor-faktor unsur balas dendam gitu ya, karena komunikasi yang tidak lancar dengan pasangannya, sebetulnya pengennya ini, butuhnya itu, berusaha untuk komunikasikan tapi pasangan menolak, akhirnya dirasa buntu, tiba-tiba datang sosok yang lain, wah seru nih, bisa ngobrol nih gitu. Akhirnya jadi menemukan rasa cinta yang hilang dari pasangan resminya, terlibat dengan perselingkuhan. Faktor lain adalah masalah self-esteem atau keberhargaan dirinya. Biasanya orang-orang yang selingkuh selain karena faktor masalah adalah transgenerational trauma di dalam sistem keluarganya, juga merasa harga dirinya rendah atau harga dirinya negatif. Aku tuh nggak layak hidup bahagia dengan keluarga yang sempurna. Ya udah deh, aku sabotase diriku aja. Dan hidup itu kan dalam keseharian gitu ya, apalagi melihat tantangan saat ini begitu, itu makin hari makin banyak gitu. Sebut saja misalnya dalam konteks hubungan dengan pasangan, dengan keluarga gitu. Terkadang banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, yang kemudian itu memunculkan perasaan-perasaan galau, sedih,
depresi gitu tuh. Kita mencintai terlalu melekat, ketika kemudian disakiti, waduh, menjadi tidak produktif gitu. Ketika kita kecewa gitu, apalagi kita tipologi orang yang suka mendominasi di dalam hubungan misalnya gitu ya. Udah kamu nggak mau nurut, ya mending kita oke, selesai aja gitu. Nurut atau enggak sama sekali gitu. Bagaimana sih biar hal-hal seperti itu tidak menjadi problem yang serius di dalam diri dan itu menghambat kreativitas, produktivitas, dan kita nggak bisa menjadi bahagia yang sepenuhnya gitu. Bagaimana Kak Sem? Ya, tentunya kalau berkaitan tentang hubungan kita dengan pasangan atau dengan keluarga, pasti ada ekspektasi di dalam benak pikiran kita, konsep idealisme. Hal yang ideal, hal yang sempurna, itu harus seperti apa? Sedangkan kita menyadari sebetulnya nggak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita ini. Tapi kok ya susah ya bisa untuk menerima orang unconditionally. Iya. Kita selalu pengennya terkondisikan. It's okay, it's normal, karena dari kita kecil, kita memang hidup dalam pengkondisian. Dalam psikologi perilaku, itu kan kita memang dikondisikan ya, sama orang tua kita. Kalau kamu nilainya bagus, nanti kamu dapat mainan. Kalau kamu nilainya bagus, dapat reward gitu. Kalau kamu naik kelas, kamu bisa puasa full dalam 30 hari. Kamu pasti akan dapat hadiah-hadiahnya apa segala macam yang menjadi iming-imingnya orang tua. Dan kita sebagai manusia selalu senang mendapatkan hadiah-hadiah itu karena itu memicu produksi dopamin di dalam otak kita. Tapi kalau kita ada dalam kondisi cinta yang tanpa pengkondisian, yang tercipta, yang terproduksi adalah hormon oksitosin. Bagaimana kita merasa aman, bagaimana kita merasa kita saling dihargai, kita bisa menjadi diri kita sendiri, gitu. Dan itu adalah kasih sayang yang sulit untuk dirasakan oleh banyak manusia. Karena kecenderungannya yang gampang adalah dikondisikan, gitu. Kita bisa membentuk suatu perilaku orang kalau kita kondisikan dengan beragam teknik, penguatan-penguatan yang kita lakukan untuk bisa membuat orang itu perilakunya terbentuk dengan baik sesuai harapannya kita. Itu yang dilakukan orang tua ke anaknya. Nah, disinilah PR terbesarnya kita sebagai manusia untuk mau menerima. Tapi yang perlu diterima itu sebetulnya diri kita dulu. Kita mau nggak sih menerima sisi negatifnya diri kita? Jadi pertama harus benar-benar menerima ya kondisi diri kita itu seperti apa, itu diterima gitu ya. Kekurangan-kekurangan kita diterima apa adanya begitu ya. Tidak belum melakukan itu tapi belum sudah pengen menata, oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu langsung berkonflik di dalam membangun hubungan relationship gitu ya. Udah tahu nih kita tuh nggak sempurna, tapi kita mau nggak terima diri kita? Karena kalau kita bisa menerima diri kita, baik buruknya diri kita akan lebih bisa menerima orang lain seutuhnya dirinya dia sejatinya. Karena dalam pasangan itu kalau kita masih berfokus pada konsep saya mau memperbaiki dia untuk menjadi lebih baik karena kita punya sisi dominan dan mau benerin orang gitu ya, kayak ke bengkel reparasi gitu kan, mau modifikasi mobil lah apa segala macem gitu, berarti kita nggak menerima dia seutuhnya dong. Sedangkan dalam konsep pernikahan apalagi kita perlu menerima pasangan kita seutuhnya untuk bisa berfokus dengan kekuatan masing-masing, untuk bisa menjadi saling melengkapi, saling respect, saling membantu, dan saling-saling lainnya yang positif, yang bijaksana. Maka fokusnya kita akan menjadi dominan dan akan meninggikan ego kita. Disitulah akan muncul keributan-keributan. Karena kita melihat dari point of view kita aja. Kita nggak mau menerima pandangan dari pasangan kita. Maka sering banget terjadi konflik di dalam hubungan itu karena tidak mau mendengarkan. Katanya sih mendengarkan, tapi mendengarkannya tuh untuk membalas balik. Ya aku sih ngelihat ini tuh kayak
jadi saut-sautan ya, debat kusir nggak ada ujung, nggak ada akhirnya. Latihan yang paling sulit dari proses berelasi adalah mendengarkan pasangan kita dengan aktif. Benar-benar kita dengerin, dia tuh lagi ngomong apa sih? Apakah dia lagi membicarakan tentang emosinya? Atau dia sebenarnya lagi cerita aja, butuh didengerin, butuh dikasih telinga dan pundaknya dia. Yang kita nggak perlu respon apapun. Kita cukup, oh makasih ya, udah cerita. Karena buat pasangan cerita sama pasangannya juga, itu butuh keberanian dan butuh keterbukaan. Sangat nggak mudah. Makanya tingkat intimasi yang paling dalam itu adalah pasangannya, bukan orang lain. Yang benar-benar tahu, yang nggak ada batasannya lagi, jaraknya tuh udah benar-benar nempel gitu kan, itu ya pasangannya. So, ketika kita mau mendominasi pasangan kita, emang kebutuhannya buat apa sih? Karena dalam konsep pasangan yang benar, gak pernah ada yang namanya 50-50, gak pernah ada yang namanya siapa yang lebih dominan. Tapi namanya adalah kadang-kadang kita 50-50, kadang-kadang kita 10-90, kadang-kadang kita 30-70. Sesuai situasi. Dan disitulah kita sebagai partner, sebagai tim yang solid. Kita tahu diri, tahu tempat, tahu situasi, tahu waktu. Kapan kita menempatkan diri kita tuh 30% buat pasangan kita, kapan kita nempatin diri kita 70% buat pasangan kita. Artinya mungkin hari ini kita bisa jadi dominan, tapi minggu depan mungkin pasangan kita yang lagi butuh menjadi dominan. Itulah seni dalam berpasangan, dalam berelasi, yang kadang lagi-lagi kita perlu berdamai dengan ego kita masing-masing untuk bisa mewujudkan healthy relationship atau kondisi berelasi yang sehat.